Kebanyakan orang ya bermimpi untuk ketemu orang yang tepat, kemudian jatuh cinta ya, lalu menikah, lalu hidup bahagia selamanya. Apakah kamu termasuk golongan orang-orang yang seperti itu? Yang mengharapkan bahwa ketika kamu menikah ya, kamu menjadi merasa tenang dan semua masalah kamu terselesaikan. Tapi kebanyakan orang kecewa ya, karena ketika akhirnya menikah ya, mereka tidak menikah dengan orang yang mereka pikir tepat tersebut ya. Fantasinya buyar semua. Ini karena kita memaksakan menikah ya, karena kita berpikir bahwa ketika kita menikah kita akan ada yang merhatiin ya, ada yang mencukupi secara finansial ya, ada yang bisa diajak ngomong setiap hari kalau kita ada masalah ya, ada yang membuat kita menjadi bahagia ya. Kita menjadikan pasangan kita itu objek ya, karena kita nggak mau deal sama yang ada di dalam kita sendiri ya. Trauma, drama ya, semua cerita-cerita masa lalu ya, mengenai kehidupan kita sendiri ya, dan kita pikir menikah itu adalah jawabannya. Kalau kita tidak mengerti caranya untuk melepaskan itu semua ya, maka menikah atau tidak menikah ya semua tidak akan bisa menyelesaikan masalah kamu. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Karena begini ya, bahagia itu adalah hak hidup kamu ya. Ini apapun yang tampaknya terjadi di dunia, ini adalah semua yang sudah kamu cari di luar sana. Ini sudah keberlimpahan, ini sudah kebahagiaan, ini sudah kebebasan, ini sudah ketidakterbatasan, ini keberadaan ya. Tapi kebanyakan kita mencari di tempat yang salah. Akhirnya ya, kalau kita mengambil contoh bahwa orang di sebelah sana ya bisa melengkapi kita, maka kita maksa akhirnya pengen menikah ya. Walaupun gak cocok gak apa-apa ya, kita pengen diperhatiin ya. Jadi kita mungkin menciptakan drama kita sendiri, kita pura-pura sakit ya, tapi ternyata dia tetap cuek. Kita udah bikin drama seperti ini berharap bahwa dia akan memperhatikan kita, ternyata nggak juga ya. Akhirnya kita menderita sendiri ya. Atau mungkin dia nggak terlalu kaya, tapi mungkin dia baik sama kamu, terus kamu berpikir, oh nanti setelah menikah saya akan membuat dia bekerja keras karena dia harus bertanggung jawab atas hidup saya ya. Terus kemudian dia tidak seperti itu. Akhirnya kamu kecewa. Kamu buru-buru pengen menikah karena tekanan sosial ya, karena daleman kamu sendiri ya. Ini yang membuat kita menjadi lupa bahwa sebenarnya apapun yang terjadi itu ya, itu berdasarkan refleksi di dalam kita sendiri. Dan kalau sudah kita lepaskan semua itu dan kita mengenali yang sejati ini ya, mengenali bahwa bahagia itu tidak perlu perantara, bahwa ini sudah semua yang kamu cari di luar sana, maka hidup kamu akan berubah secara eksponensial ya. Kamu gak peduli kamu menikah atau gak menikah ya, semua baik-baik aja, semua sudah dicukupkan ya. Dan kalaupun kamu menikah ya, dan kemudian berpasangan, gak ada lagi drama-drama yang tidak perlu ya, sehingga hubungan kamu menjadi bersemi ya. Kamu baik-baik aja, kamu dan pasangan kamu saling membawa bahagia yang kamu paham bahwa itu sudah ada di sini tanpa perlu dibawa kemana-mana ya. Akhirnya hubungan menjadi lebih suportif, lebih harmonis, lebih saling mendukung. Bukankah hubungan seperti itu yang kita inginkan ya nggak sih? Atau hubungan yang penuh drama ya, perlu sakit dulu untuk diperhatiin ya. Ini contoh ya, karena banyak sekali orang yang seperti itu ya, menganggap bahwa ketika kita menikah masalah kita beres ya. Sebagian dari ketenangan kita didapat dari situ ya, termasuk urusan finansial tentu saja ya. Kita pikir kalau seandainya kita sudah menikah, kita nggak perlu, kalau perempuan ya, nggak perlu kerja lagi ya, udah tenang hidup, tinggal leleh belanja gitu ya. Kita dicukupi secara finansial, rumah yang nyaman ya nggak sih, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi ya. Itu adalah fantasi ya, yang dibikin-bikin ya oleh pikiran kamu sendiri berdasarkan potongan-potongan data ya, atau cerita yang mungkin kamu
ambil dari kehidupan orang lain yang mungkin kamu juga nggak tahu ya hidupnya seperti apa, kamu cuma melihat sepotong-sepotong aja gitu ya. Jadi kebahagiaan itu ingat bukan dari faktor eksternal ya. Kebahagiaan itu sudah ini. Semua yang kamu cari di luar sana ya, again saya nggak akan bosan-bosan ngingetin ini ya. Sudah ini ya. Ini sudah ketidakterbatasan ya. Tidak bisa dideskripsikan ya, nggak bisa diomongin. Kalau seandainya diomongin ya akhirnya jadi story lagi ya, jadi cerita lagi. Tapi nggak apa-apa ya, cerita itu untuk menyadarkan ya, untuk bikin kita pointers ya, petunjuk pelang arah ya, untuk membuat kita menyadari bahwa ini sebenarnya yang sudah kita cari di luar sana ya. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu coaching klien saya yang juga peserta semua workshop ya, Nusi ya, yang menyadari ini semua ya setelah melepaskan semua bagasi emosinya. Nah, kita tunggu Mbak Nusi dulu yuk. Halo Mbak Nusi. Halo, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak, baik sekali, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Nusi? Baik, terima kasih. Luar biasa, gimana Mbak? Wah, tadi yang 7 menit, betul yang 8 menit tadi menohok sekali ya. betul. Ya, apa namanya, layer by layer itu betul-betul sekali. Saya bersama dengan Mbak Dia udah berapa tahun ya ngomong-ngomong ya? 3-4 tahun? 2019 kali ya Mbak? Atau ya kurang lebih ya, pas pandemi ya. Pas pandemi ya? Betul. Ya, sebelum pandemi ya berarti 2019 betul. ya Mbak? Ya, betul. Ya. Dan we've been through so many things like Mbak. Termasuk saya sampai pernah senep yang saya pengen nikah. Ya masih ingat kan salah satu di kayak gitu-gitu segala macam kan ya. Karena dan sampai bagasi ya Mbak Nusi ya. Betul sekali. Ya. Even tuh kita saking udah terlalu banyaknya udah nggak sadar ya, benar nggak sih? Ya. Banyak yang saya juga nggak sadar juga sebenarnya tidak ada tuntutan banget, tapi dalam diri ya mungkin bayangin ya, we grew up dengan H.C. Andersen, buku cerita itu tahu dong? Exactly, buku cerita yang penuh drama itu semuanya. Itu semuanya ujungnya nikah gitu kan? Dan anak kedua dengan cerita kayak gitu kan, anak kedua itu yang paling rebellious, paling nggak beruntung, dan udah banyak. Benar. Kita tumbuh dengan berbagai cerita dongeng-dongeng yang dibikin-bikin itu, terus kita percaya bahwa hidup akan seperti itu akhirnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau ngasih makan dalam tanda kutip ke anak-anak kecil itu agak-agak tricky ya. Kita pikir ini cuma dongeng, nggak kenyataan, tapi anak kecil kan kayak spons, belum bisa menyerap yang benar atau yang salah yang mana gitu kan. Jadi dia pikir itu kenyataan, hidup akan seperti itu, anak kedua pasti akan seperti itu gitu. Betul banget ya itu yang mesti dibersihkan. Walaupun saya dengan private coaching itu kan sebetulnya kalau ditanyain mau apa yang diri sekarang kan, mau ketika tiap kali mau private coaching ada masalah apa ya, kayak cari-cari loh Mbak. Iya. Sehingga yang saya bilang, Mbak boleh nggak kalau private coaching kita ngobrol aja. Iya. Itu kalau yang ngobrol itu saya keluar ya Mbak. Betul. Saya nggak rencanain sama sekali yang terakhir itu. Memang ternyata masih ada kegelisahan terkait dengan finansial. Ya. Aduh, ini cukup nggak ya untuk hari tua? Aduh tuh. Padahal ya nggak pernah kekurangan ya. Terus saya sama kan waktu saya seingat saya kita nggak pakai session waktu dulu Mbak ngomong aja. Mbak ngomong betapa bahwa bukan milik kita. Apa yang punya kita tuh bukan milik kita sebenarnya gitu loh. Titipan lah, coming and going. Itu dalam sekali. Dalam sekali. Katanya ya kita secara agama apapun saya rasa juga mengajarkan hal yang sama. Yang banyak sekali di mulut, tapi eksekusinya nggak mudah.
Iya, kita nggak mengerti bahwa karena ada rasa keakuan kepemilikan yang Betul, sangat luar betul, biasa betul, besar, bahwa ini punya kita, ini hidup betul, kita harus betul. bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kalau Ah, seandainya nggak kita, siapa lagi gitu ya? ya, betul. Siapa yang akan mencukupi kita? Jadi kita Ya, harus bertanggung jawab gitu ya, yang bikin kita jadi memiliki sekali gitu. Jadinya kita capek sekali loh itu, capek, capek ya sekali, betul. capek sekali. Dan saya senang sekali ketika Mbak lihat juga cerita bahwa ya nanti ada yang beliin tiket ke London, nanti tahu-tahu kakaknya, adiknya, wow. Ini kan Ya, ya walaupun saya bisa sendiri, tapi saya juga harus membuka diri untuk terus terang saya jadi belajar membuka diri Mbak untuk iya. kalau dikasih kenapa mesti nggak enak kan gitu loh. Iya, betul. Iya. Kebanyakan karena kita kan tumbuh dengan dibilang nggak enakan gitu ya. Apalagi Betul, kalau yang kita tumbuh sebelum sekarang ya, sebelum zaman milenial, sebelum zamannya Gen Z gitu ya kan, kita kan dididik untuk nggak enak lah kalau nerima, nggak enak kalau ngerepotin orang gitu ya. Kalau bisa sendiri ya udah lakukan aja betul, sendiri gitu ya. betul, Jadi saya juga punya gitu, karena kita tumbuhnya di era seperti itu, saya juga punya kok dulu. Kayaknya nggak enak kalau dikasih gitu ya. betul, Jadi selalu kerja keras gitu ya, betul, betul, semua serba sendiri. Kalau dikasih, aduh kayaknya hutang budi, mendingan nggak betul, usah gitu. betul, betul sekali, betul Ya Mbak sekali, ya, betul akhirnya ya sekali. gitu, jadi nggak mengizinkan untuk punya gitu ya. Ya, Dikasih, gila, nggak enak banget nih, mesti balasnya gimana ya, ya, kirim apa kek gitu ya, ke dia gitu, karena udah betul, bantu gitu ya Mbak ya. betul, Sampai akhirnya emang setelah releasing, kita jadi terbuka gitu sama, bahwa ada keran memberi dan keran menerima, itu yang disebut betul, keberlimpahan ya kan, kan mengalir energi itu ya, betul, keluar ya betul, masuk gitu ya. Jadi betul, kalau seandainya kita menerima, yang sebelah sana sebenarnya sedang mengeluarkan juga gitu, jadi kan itu sinergi yang luar biasa betul, ya. Jadi kita ya, itu ketika kita menerima, kita membantu dia juga untuk membuka keran rezeki dia, sebenarnya kan gitu ya, tapi kita kan dulu nggak paham. betul, betul sekali. Kepahaman yang tidak sengaja juga ya. Tapi kalau Iya, saya lihat juga intinya rilis lah, sederhana kok sebenarnya releasing. iya, Cuma memang saya juga belajar juga dari teman-teman kayak Mbak Ika apa segala macam, Mas Michael gitu. Dan satu lagi saya juga baca dari Lester sendiri ya, tentang Lester di bukunya Sedona, bahwa dia tuh cuma 3 bulan loh kalau nggak salah ketika habis dari sakit ya. iya, Dan itu kan nggak mungkin dia diem aja, maksudnya nggak, tapi awareness untuk rilis itu loh yang penting. Jadi buat saya tidak harus diem terpaku, itu nggak juga gitu. Bener nggak sih? Mesti kayak iya, walking aja, udah benar-benar kayak apa ya? Kayak breathing gitu kalau bisa rilis tuh. Oh, aduh ngaco nih. Ya dirilis gitu. iya. Ya bener nggak sih Mbak? Correct me if I'm wrong ya. Benar. Jadi kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa harus ada masalah dulu baru releasing gitu ya, maksudnya Mbak Tuh, Lucy ya. itu Padahal satu sama sebenarnya, masanya juga Mbak. Maksudnya gini, kita harus menyiapkan waktu Mbak Ika 5 jam ya, gimana caranya gitu ya kadang-kadang. iya, Ternyata iya. emang kesadaran itu juga yang penting sekali Mbak, kalau buat saya Iya, ya. betul. Kadang-kadang kita, ya itu tadi ya, kita kalau seandainya kita nggak menyiapkan waktu, kita kadang-kadang, kalau belum nggak ada masalah, nggak usah rilis gitu ya. Kalau nggak kejedot, ngapain coaching gitu ya. Makanya kalau kayak Mbak Nusi, kayak Mbak Ika, Michael, ya, Ayu ya, Nura ya, itu kan dia continue terus, ada masalah, nggak ada masalah, ya tetap aja coaching setiap minggu gitu kan. Itu karena sudah sadar gitu. Kalau dulu saya bilangnya, sebenarnya sih ini nggak perlu ya teman-teman ya. Ini saya cuma bicara berdasarkan pengalaman kita gitu. Kalau kamu ngerasa kamu baik-baik aja ya kamu nggak perlu coaching ya silahkan gitu ya. Tapi kalau seandainya saya sih dulu 24 jam bener-bener releasing, bangun tidur langsung rilis lagi kan, mimpi gitu kan. Kalau dulu, wah mimpi nggak enak, rilis, mimpi enak pun rilis, gak ada mimpi bagus gitu ya. Pokoknya releasing terus gitu ya, sampai otot ikhlasnya bener-bener terlatih kayak ke gym gitu ya. Betul, Jadi betul, makanya kalau kayak Mbak betul. Ika setiap hari denger 5 recording, kalau Mbak Ika juga punya semua workshop ya teman-teman ya, itu dia dengerin 5 recording setiap hari 5 jam, dia menyiapkan waktu untuk rilis gitu ya. Mbak Nusi, Michael gitu, Michael setiap kali makan siang udah pasti dia pasti akan dengerin apapun itu, nggak peduli, pasti mau IG live, mau workshop, mau apa, pokoknya dia akan duduk sambil makan dia dengerin gitu ya. Jadi selalu meluangkan waktu, belum pagi tentu saja dan malam gitu ya. Jadi setiap ada waktu rilis kan. Kebanyakan orang nggak seperti itu, tapi kebanyakan orang ngiri, kok bisa sih dia kayak Itu. gitu ya. Saya juga gitu kok Mbak, saya juga kayak gitu kok ngalamin. Wih, Ya, wah hebat ya, sama compare lah. Itu human ya saya ya, pikir ya. Saya juga ngalamin kok compare. Wah, gila, Mbak Ika kan belakangan dari saya. Oh ya, dia achievement-nya kayak gitu. ya, Ya mendingan diterima aja kan, emang faktanya demikian. ya, Kemudian habis itu benar, nanya juga, kayaknya udah nggak apa-apa kok kayak gituan ya. Kita kan growing ya. betul.
Karena nggak ada yang siapa duluan siapa yang paling lama ya teman-teman ya, tapi kesadarannya itu saat ini yang perlu disadari sudah ada. Kita mau nggak, kalau seandainya masih ada aku yang perlu mengakses ya, dalam cerita seorang aku ini, mau nggak kita mengakses itu gitu. Kalau nggak, ya udah gitu, ya nggak sadar-sadar gitu. Kalau Mbak Ika kan, oh enggak, saya walaupun baru, saya rajin gitu ya, persisten, konsisten, tekun gitu Ya, untuk melakukan itu gitu ya, baru bisa gitu. Kalau enggak ya nggak bisa juga ya, gitu. Ya nggak sih, nggak rilis gitu. betul. Dan sebenarnya modalitas kita tuh udah luar biasa lengkap sekali ya. Kita Ya, punya modal untuk dari diberikan oleh coach dia tuh luar biasa lengkap. Jadi sebetulnya betul-betul tidak ada alasan untuk tidak, oh saya belum punya paket itu atau apa. Aduh, udah lengkapnya tuh udah over Mbak tuh banyak banget ya. Beneran, jadi nggak ada alasan kalau buat saya, buat teman-teman yang overgiving. overgiving. Benar, jadi nggak ada alasan untuk kita, kok gue belum ya gitu. Dan jangan ditungguin sih. Ya nggak tahu ya. Jangan ditungguin. Iya, Jangan ditungguin. benar. Ya kalau seperti yang saya cerita kemarin tuh mungkin teman-teman. Jadi intinya sih saya waktu ketika pandemi nggak ada salary lah. Ya. Mungkin 2 tahunan kayak gituan, tabungan habis segala macam. Sampai saat ini pun saya nggak habis pikir kok bisa beres itu semuanya. Itu satu. Kalau sekarang saya sudah overachieve, tapi ada ketidaktenangan ternyata masih. Itu ya. Itu yang tidak sengaja ketika session terakhir cerita sama Mbak itu kan. Nah terus Mbak ngomong, wah di situ tuh yang betul-betul Mbak nggak cuma masalah dengan finansial ya yang saya ambil rootnya, tapi juga attachment. Oleh ini nggak apa ya saya cerita ya. Saya tuh bisa loh sekarang itu saya siap ditinggal orang tua. Mereka sudah paripurna, benar Mbak. Mereka sih nggak apa-apa lah, tapi etenitan insya Allah. Biasanya kan, duh ya mama panjang umur dan segala macam. I leave it to you mom, I leave it to you dad, it's up to you. Bener loh Mbak, itu kan Mbak suka cerita kan, ngambil satu tuh ngambilnya macam-macam yang diambil. Saya sendiri kaget kok Mbak. Saya bersyukur, makanya saya bilang beyond grateful, beyond Mbak. So, saya bisa nggak nangis tuh, hebat loh. Thank you sekali loh Mbak. Thank you Mbak Nusi, luar biasa. Kadang-kadang kita memang nggak sadar ya bahwa sebenarnya semua itu ya sudah terurai apa adanya. Jadi kita selalu what if ya, gitu. Nanti kalau seandainya, contoh deh orang tua gitu ya. Kalau dulu saya juga punya kemelekatan gitu dengan orang tua saya. Kalau seandainya saya, misalnya, saya kan berempat bersaudara. Kalau yang lain udah keluar dari rumah. Kalau saya keluar dari rumah, gimana ya gitu, siapa yang nanti jagain mama gitu. Seolah-olah saya menganggap bahwa orang tua saya nggak sempurna gitu ya. Tapi ya dong, kalau saya gitu seolah-olah orang tua saya nggak ada yang jagain selain saya, kan playing God banget gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita sudah sempurna ya semua orang sudah sama sempurnanya dengan kita gitu. Jadi artinya orang tua saya pun pasti sudah ada yang jagain, yang sudah ada yang atur juga nanti hidupnya seperti apa, dan dia pun sudah sempurna juga, jadi dia tahu harus ngapain gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu kalau misalnya kita udah sadar. Tapi kan kalau kita masih berpikir dari rasa keakuan, dari pikiran, pasti kita, aku nih yang kayaknya harus bertanggung jawab gitu. Akhirnya jadi kita nggak bisa move on gitu ya. Pada satu titik ketika saya sudah releasing, ya udah, nggak apa-apa, saya ikhlas aja udah. Nah ternyata pasangan saya bukan orang Indonesia. Jadi saya harus ke sana gitu kan. Ketika ke sana, ya nggak apa-apa, mama saya juga nggak apa-apa gitu. Ketika saya tinggal di sana ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang lucunya terjadi pandemi gitu kan. Ketika terjadi pandemi kan saya nggak bisa, karena pada saat pandemi itu kita terakhir ketemu di London ya, adik saya yang perempuan tinggalnya di London. Dia pulang ke negaranya, saya pulang ke negara saya, nanti kita akan balik lagi gitu ya. Saya nggak bisa berangkat, dia pun nggak bisa jemput saya. Gimana? Berarti ya udah terjadi begitu aja tanpa campur tangan saya. Terjadi pandemi. Jadi saya sekarang di Jakarta, pasangan saya di Norway, nggak apa-apa gitu. Kita nggak ada kayak, oh kangen apa segala macam. Enggak, karena tidak pernah merasa ada keterpisahan gitu ya. Jadi ya sudah komplit. Terus mama alhamdulillah, jadi saya ngurusin mama, bukan ngurusin, tapi saya menemani gitu ya. Kalau mama bisa mengurus dirinya sendiri ya. Ibu saya sudah 80 ya teman-teman, benar-benar masih tetap sehat, masih luar biasa gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ternyata gitu. Ketakutan apa yang dibikin di pikiran, yang terjadi nggak ada, non ya.
hanya karena kesoktawan kita aja gitu ya. Yang di sharingnya Mbak yang terakhir yang di Sedona itu juga bahwa kita tuh emang cari masalah loh, gila banget ya. What if A, what if B, gila bener ya. Kalau ini nanti dia marah, kalau gini bos yang ini nanti tersinggung, gila ya Mbak ya kita. Iya. Gila beneran ya. Nggak bener gitu, maaf ya kalau saya ngomongnya gila-gila, bener kayak nohok sekali gitu loh, kan nohok, ya ampun kerjaan, cuma nulis surat 5 menit aja mikirnya nanti sana tersinggung nggak ya, ini gimana, just. Iya, selama kita masih ngerasa kita adalah pelaku kehidupan, maka semua akan menjadi masalah. Karena ada keterpisahan, ada orang lain di sana yang kita perlu bertanggung jawab atas perasaannya dia, atas pikiran dia. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita sebenarnya takut sendiri. Jadi kita sebenarnya berpikir sendiri dan berperasaan sendiri. Jadi semuanya selalu serba si aku. Nanti kalau dia kayak gitu, aku celaka nggak ya? Nanti kalau dia kayak gitu, dia tetap suka nggak ya sama aku? Dia kalau seandainya aku kayak gitu, aku tetap bisa mengatur nggak ya? Nanti jalannya kehidupan ini, nanti semuanya sebenarnya serba aku. Tapi kita pura-pura simpati. Kita pura-pura mikirin perasaan orang. Kita pura-pura empati. Bullshit ya. Kalau seandainya kamu mau jujur ya teman-teman sama diri sendiri, semua selalu berangkatnya dari ke selfishan, egois ya, tentang aku. Aku adalah sumber alam semesta ini ya. Pusat alam semesta ya aku gitu ya. Karena kalau seandainya sudah tidak ada keterpisahan ya kita ya udah gitu. Nggak apa-apa kalau seandainya kita harus nulis surat, dia mau tersinggung kayak nggak tersinggung kayak ya dia tanggung jawab sendiri sama emosi dia, kita tanggung jawab sama emosi kita sendiri gitu kan. Akhirnya kita jadinya ya sehat hubungannya, nggak ada yang ingin saling nyakitin. Karena kalau di kepala kita udah mikirin, kita hold in mind nyakitin orang, kita nggak sengaja keceplosan juga yang akan nyakitin orang itu. Karena kita hold in mind, itu kan yang terjadi ya. Jadi pikiran kita itu adalah bibit benih ya. Apapun yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita, dulunya udah pernah kita pikirin. Apapun itu ya. Jadi itu nanti akan jadi tumbuh gitu. Jadi kalau kita udah curiga sama orang itu misalnya, nanti dia akan kayak gitu deh. Walaupun kita udah jaga-jaga ya dengan sangat baik, pasti dia tetap akan melakukan itu karena kita narik itu gitu ya. Benar. Kitanya udah nitik duluan gitu, dia kayak gini orangnya. Ya, gitu. Exactly. Ya. Yeah. Benar. Jadi akhirnya ya udah. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita selalu berprasangka baik ya, mungkin dia melakukan yang tidak baik, kita nggak terpengaruh, ya udah kita rilis aja gitu. Kalau kita sudah tahu ya gitu, nggak apa-apa, semua sudah bagian dari kesempurnaan itu, sudah terurai seperti apa adanya. Kalau kita udah ngeh gitu ya, walaupun nggak ada yang ngeh juga sih, itu sudah spontan sih terjadinya gitu ya. Ini karena kita bicaranya pakai bahasa ya, jadi ini kan nggak bisa dideskripsikan. Betul banget Kak. Deskripsinya susah, emang mesti dilakukan lah ya. Iya, ya, begitu diomongin akan jadi dualitas lagi gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, itu kan pointers ya teman-teman ya, yang manusia. Ya memang masih belajar terus Mbak, tentunya ya. Tentang apa namanya, keakuan itu juga, wah, SPR. Ya nggak apa-apa. Iya. Bahwa karena sebenarnya rasa keakuan itu kan sebenarnya kontraksi ya di tubuh kita. Ketika kita ngerasa ada aku, kan pasti ada kontraksi. Betul. Kita merasa tahu, itu udah sense of I. Kita tahu ini bakal terjadi, kita tahu itu nggak bakal terjadi gitu kan. Terus kita memiliki gitu kan, ada rasa kepemilikan, itu hidup aku, itu ibu aku, itu ayah aku, itu pasangan aku, itu uang aku gitu ya, serba punya aku gitu. Tapi begitu kita udah lepasin aja gitu, kayaknya semua ya udah dicukupin juga dan semua nggak ada masalah. Benar sekali. Ya apa namanya, bahkan ingin pun tuh ternyata melelahkan ya. Iya. Betul. Ingin nikah, capek loh. Ingin nikah, capek ya Mbak ya. Dulu Mbak Nusi kan ingin menikah karena mungkin dulunya ngerasa bahwa kalau seandainya tadi Mbak Nusi udah bilang ya, kalau nanti masa tua siapa yang nyukupin aku gitu ya. Jadi dia orang itu perlu bertanggung jawab atas hidup aku, lagi-lagi aku gitu kan. Nah tapi ternyata setelah dilepas, mulai sadar kalau seandainya semua udah cukupin, ada dan tidak ada nggak apa-apa gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa tuh Mbak diceritain ke teman-teman gimana sih sampai akhirnya dari mulai pengennya banget, karena seperti ada Mbak Nusi bilang, pengen tuh capek banget, melelahkan. Ya benar. Ya ini 2023 udah lewat lagi ya. Masih jomblo loh. Aduh, masih jomblo loh. Ya. Pikir-pikir apa ya yang salah ya? Apa yang salah? Bener loh. Jangan nggak bohong. Kalau saya nggak nanya, what did I do wrong? Gitu ya.
temen banyak lah ya, temen bener banyak sekali ya. Saya juga ada teman-teman ketemu di kereta api, satu kereta, ketemu di pesawat, ketemu les bahasa Inggris, kayaknya udah puluhan tahun yang lalu saya lakukan, ketika umur 20-an. Bukan untuk itu sebenarnya, emang ada perlu aja ya, emang saya travelnya banyak sekali juga, nggak ada juga yang nyantol. Tapi sebenarnya baik-baik aja kayak gitu juga ya, oke. Apa namanya, kalau dibilang ada tuntutan dari keluarga pun juga enggak, sebetulnya demikian. Tapi ya mungkin ya Mbak ya, apa ya, susah ya Mbak describe-nya, kenapa saya pengen. Mbak kan juga tahu kan Mbak pokoknya saya ikut private coaching sampai saya kawin, bener kan? Coba Mbak masih ingat sekali, pokoknya temenin sampai saya sudah udah lupa nih sekarang. Pokoknya ngatur aja ya, ngatur. Pokoknya gue mau kawin. Iya, temenin sampai mau kawin. 2023, kok lewat lagi. Ketawa-ketawa aja. Dan Mbak pasti masih ingat session yang kita ada grup session dulu, saya sampai kesedak ya, saking apa emosional sekali keluar ini segala macamnya itu. Ya emang layer by layer yang mungkin lama juga. Benar Mbak, saya juga jujur ya, pernah suatu saat itu saya punya apa namanya caregivernya mama. Dia tuh bilang sama saya, iya Bu, ini saya ada nih orang Malaysia kayaknya suka sama saya, kaya apa segala macam. Tiba-tiba saya ngerasa gini, wah gue sama dia sama aja ya maunya gitu loh. Tadi si Mbak sama si ya saya gitu ya. Jadi wah something wrong. Makanya kenapa ya? Sama aja rebutannya ya. Iya. Itu yang juga idih gitu kan, ada rasanya idih juga, tapi emang bohong deh kalau kayak saya nggak ngerasa ada lelah gitu ya. Tapi sekarang jadi karena sejak lepas itu ya Mbak, yang secara finansialnya nggak apa-apa gitu, bisa gitu juga jadi enteng ya, kerjaan juga jadi nggak segini cukupin segini masukin tabung, ya ada yang ditabung ada kayak gini. Itu cepat sekali ya Mbak ya, luar biasa loh Mbak, cepat sekali. Asalkan mau sih sebenarnya sih Mbak Nusi, sebenarnya teman-teman ya sesimpel kalau kita mau ngelepas itu cepet, tapi mau segimana jagonya coachnya yang ngasih tahu titiknya ini loh yang mesti dilepas. Kalau kita nggak mau lepasin, ya nggak akan lepas karena kita yang punya kontrol gitu kan. Jadi selama kita masih pegangin, ya udah gitu ya. Contoh-contoh banyak sekali contoh-contoh teman-teman yang udah releasing bertahun-tahun tapi nggak dapet yang dia inginkan karena nggak pernah dilepas. Kunciannya tuh lepasin aja udah, lepasin. Kunciannya itu ya yang di tiap workshop ada kunciannya. Iya, kunciannya itu ya. Kunciannya lepasin. Gimana cara ngelepas ya? Ya lepasin aja keputusan gitu. Kalau kamu nggak bisa caranya, kamu silakan ikut workshop atau kamu booking private coaching ya untuk memang benar-benar ada yang mendampingi gitu. Karena kalau seandainya ada saya aja kamu nggak mau lepas, apalagi sendiri gitu. Iya nggak sih? Betul. Sendiri itu pikiran kita itu udah sangat mengenal kita teman-teman. Jadi pasti akan mencegah kamu untuk releasing. Karena kalau seandainya kamu sampai sadar, ya pikiran kan nggak punya kontrol lagi terhadap hidup kamu, gitu kan? Ya pikiran nggak seneng lah. Ibaratnya pikiran itu adalah slave ya, pelayan yang baik. Tapi dia bukan master yang baik, dia bukan majikan yang baik, gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu mau kasih power kamu ke pikiran, ya kamu pasti hidupnya akan muter terus gitu. Tapi kita ini kalau lagi releasing kita jadi sadar bahwa kita bukan pikiran itu dan kita bisa melepaskannya gitu, dan pikiran itu bukan kita, jelas ya. Itu sih yang paling dipahami. Tapi kan kebanyakan kita udah terlalu apa ya, mengakumulasi gitu ya, mengumpulkan banyak keyakinan, cerita, belief gitu ya, konsep dan lain-lain yang kita pegangin seolah-olah itu adalah fakta. Jadi kita percaya banget seolah-olah ya itu tadi, nggak mau dilepas gitu ya pegangannya. Karena nanti saya tua, siapa nanti yang akan mencukupi saya? Jadi ada ketakutan terus sehingga harus kerja keras terus sampai dapetin ya pasangan itu. Iya jadinya kan menderita sebenarnya. Tapi begitu disadari pandemi nggak ada gaji kok bisa hidup. Iya benar. Dan itu lama loh ya. Bayar semua yang tampaknya di luar dari gaji gitu ya Mbak. Kesannya bisa pasak daripada tiang tapi hidup, survive. Gitu. Gimana ceritanya? Magic gitu. Nggak masuk akal. Gak masuk akal. Gak ada gaji loh ya, bener-bener teman-teman. Kelihatannya aja cicil-cicil untuk sama Mbak Lia. Mbak Lia nyicil ya. Itu pun saya juga nggak ngerti kok saya bisa dapat duit gitu loh. Dapat duit dari yang mana ya? Nggak ngerti.
Makanya kalau sama saya ya teman-teman, kalau seandainya kamu emang niat ya, kita pasti akan, kamu misalnya ngomong ke Tami adalah PA saya ya, kamu pasti akan dikasih nyicil. Ya kalau kamu niat, karena kita tahu kalau kamu releasing pasti ada jalannya ya. Tapi kalau kamu nggak rilis, ya nggak ada. Apalagi kalau kamu percaya sama pikiran kamu. Terutama buat kamu yang banyak sampahnya, makin kamu releasing ya, hidup kamu makin berantakan. Karena sampahnya naik semua. Buat apa? Buat dirilis. Ya nggak sih? Kayak kita buka tutup botol kan, wah uapnya naik semua. Tadinya kan kita nggak tahu botolnya panas sih, tapi kita nggak ngerasain uap baunya gitu kan. Begitu dibuang, dibuka, naik semua kan, nggak bisa napas gitu ya, pengap segala macam ya. Itu karena ya emang udah ada di dalaman kamu teman-teman, bukan karena releasing. Releasing hanya menunjukkan apa yang perlu dilepaskan ya. Tapi kita nggak mau kayak gitu, jadi kita jadi nyalahin gitu kan. Ini gara-gara releasing hidup aku malah tambah berantakan gitu ya. Ada salah satu, ya kan? Ada satu klien. Benar bisa jadi ada yang kayak gitu. Benar. Sorry ada satu klien ketika releasing malahan jadi berantem sama suaminya. Mungkin dari dulu emang udah perang dingin, tapi tidak pernah diomongin. Begitu releasing mulai naik kan keberaniannya untuk mengungkapkan apa yang selama ini nggak beres. Jadi yang karena energinya nggak dilepas, terjadi clash gitu ya. Jadi berantem sama pasangannya, jadi apa segala macam. Tapi kalau seandainya kita willing untuk, saya marah, tapi marahnya itu bukan langsung diekspresikan ya, saya marah, saya lepasin, saya lakukan clean up dulu, ngomongnya enak ya, beres masalahnya ya. Kebanyakan orang tidak seperti itu, apalagi kalau seandainya melakukannya sendiri tanpa bantuan coach ya. Jadinya spinning sendiri dan keras kepala, berpegangan pada penderitaannya seolah-olah itu fakta gitu ya Mbak Nusi. Betul. Ya karena bahwa bayangin aja, kita tuh sekolah kan untuk membentuk pikiran kita. Sementara sekarang ini 50 tahun lebih, tiba-tiba kamu pegang pikiran kamu. Nggak gampang, Mbak. Untuk seumur saya ya. Bukan gampang, tapi ya oke itu bener-bener oke. Terus lagi, hantam lagi, sampai lama-lama nggak ada ujung, nggak ada akhir ya. Itu sih. Itu nggak tahu ya, kalau buat saya sih, apalagi orang-orang yang well educated gitu, kamu bukan pikiran kamu, what? Pasti akan marah ya. Kalau saya juga soalnya dulu ngerasa bahwa saya pikiran apa, saya terutama karena saya genius ya. Jadi saya ngerasa bahwa ya semua kan karena gue mikir dulu nih gitu kan, belagunya sangat. Padahal kalau disadari enggak begitu ya. Sudah terjadi dulu, misal keputusan sudah terjadi dulu, abis itu kita taking credit, aku yang ambil keputusan itu. Padahal sebenarnya enggak ya. Terus kita melakukan kesalahannya udah terjadi duluan, ya nggak sih? Kayak kita salah ngomong deh gitu, aduh harusnya tadi nggak ngomong kayak gitu aku. Ya nggak bisa dikontrol, udah spontan gitu, ya nggak sih? Tapi kita menyalahkan dirinya bertahun-tahun sampai panjang, padahal sebenarnya itu terjadi secara spontan, bukan salah kita. Berdasarkan apa? Kadang-kadang reaksi kita, daleman kita. Kalau daleman kita nggak suka nih sama orang itu, udah tahan-tahan ya kena juga, lo keselapet juga gitu ya nggak sih? Karena ya kita nggak suka sebenarnya. Makanya kalau releasing kita nggak suka sama orang itu, kita izinin hadir, kita lepas, sehingga tidak melukai diri sendiri dan orang lain akhirnya. Tapi kalau seandainya, karena nggak akan ada, konflik itu tidak akan pernah beres, nggak akan ada sesuatu yang baik kalau kita berangkat dari energi tempat kita menciptakan masalah tersebut gitu ya. Kalau kata Einstein kan gitu ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dari tempat kita menciptakannya gitu. Kesadarannya harus dinaikin dulu gitu. Kesadaran benar. Iya. Ini senang sekali saya bisa, insya Allah lepas benar Mbak untuk urusan nikah. Tapi ternyata salah satu rootnya yaitu finansial, sama aja. Nggak ada yang salah, nggak benar. Paham sekali kok Mbak. Betapa di luar sana most of women itu tuh mencari pasangan untuk secara finansial ya, dan juga bertahan pun demi finansial. Sementara sudah hancur itu semuanya pun banyak ya, yang kita juga tahu begitu. Nah, jadi mungkin juga ya, janganlah jadikan finansial itu alasan untuk mencari pasangan. Nggak tahu. Bener sih. Banyak salah, kurang salah, udahlah. Atau ingin merasa tenang, seolah-olah akan komplit ya hidupnya ketika punya pasangan gitu kan. Betul. Jadi nanti contoh deh, gampang aja kalau seandainya masih usianya muda kan pasti
supaya nggak dosa gitu ya seksnya gitu kan. Silly nggak? Hanya untuk kayak gitu, padahal itu bisa dilepaskan. Kalau kamu nggak percaya, kamu ikut workshop sexual healing ya. Energi seksual itu bisa dilepaskan ya, karena itu sama dengan energi kreatif sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang kita ya udah deh daripada zina gitu terus nikah gitu kan, terus ternyata nggak cocok juga setelah sudah melakukan hubungannya, nggak cocok juga. Gak asik. Aduh pusing banget ya, kebayang gak sih? Aduh ribet banget hidup. Aduh menderitanya ya Tuhanku. Ya, lahir batin itu Mbak. Kenapa? Oh my God. Lahir batin itu. Lahir batin, iya exactly. Terus misalnya kamu pengen tinggal di luar negeri gitu ya, terus udah gitu kamu gimana caranya untuk bisa tinggal di luar negeri? Ya udah punya pasangan yang punya PR ya, atau yang lokal gitu kan. Terus udah gitu apa nggak menderita juga tuh kalau misalnya kamu nggak melepaskan itu? Ya pasti menderita juga. Betul. Karena kamu akan harus hidup dan kamu merasa berhutang budi dengan orang itu gitu kan. Dan kalau seandainya akhirnya kamu udah punya PR ya, misalnya saya contohin yang tinggal di luar negeri punya PR, terus kamu divorce sama orang itu, kalau kamu nggak lepasin ya kamu jadi omongan, dia kan cuma manfaatin doang orang itu gitu ya. Saya sering banget dengar kayak gitu soalnya, jadi kan cuma manfaatin aja, sekarang dapat PR-nya tuh gitu, udah nggak usah gitu ya gitu. Jadi bagasi emosi lagi. Banyak hal-hal yang kita menjadikan orang lain karena rasa keakuan itu, kita menjadi sangat-sangat egois ya, nggak mikirin yang lain, nggak untuk kebaikan bersama hidupnya, makanya hidupnya jadi nggak enak karena munculnya dari keakuan itu ya, mimi gitu kan, mimi. Ya benar banget ya keakuan itu. Ya jadi nikah itu bukan jawaban atas apapun yang kamu cari teman-teman ya, kalau seandainya kita kembalikan lagi ke topik kita gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa bahwa kamu nikah supaya diperhatiin, supaya ada teman kalau pulang ke rumah kamu nggak kesepian gitu ya, pada satu titik juga akan terjadi kebosanan ya, karena rutin gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu nggak dari situ berangkatnya, hubungannya akan tetap baik-baik aja ya nggak sih gitu. Bukan karena kalau sakit biar diperhatiin gitu, bukan karena finansial dicukupin, bukan karena urusan seksual gitu ya, bukan karena kamu ngerasa udah capek main-main terus kamu menikah gitu ya. Wah itu sih paling parah sih, aku udah capek main-main jadi aku nikah aja gitu juga. Ada ya gitu. baru kenal udah ngarep langsung, aku udah capek pacaran terus main-main, terus udah gitu ngarep ternyata cowoknya apa ya gitu, terus udah gitu ngarep berharap-harap gitu kan, akhirnya terjadi perpecahan lagi gitu, terjadi ya konflik batin lagi gitu ya, nggak enak kayak gitu teman-teman hidupnya ya manusia. Dan memang nggak bisa diceritakan ya apa yang saya rasakan saat ini, susah sekali memang ya. Salah satu root yang dari awal loh, ini saya ngobrol sama Mbak Lia, udah boring kali yang apa dengan Mbak Lia, pokoknya si ini, Mbak Lia itu, ya pokoknya target gue kawin, udah 4 tahun sama Mbak Lia, 3-4 tahun, jomblo masih, I'm doing fine. Jadi bayangin ya, kalau teman-teman mungkin yang lain-lain yang itu series-seriesnya adalah mereka dapat loh, saya nggak dapat loh nih, belum dapat loh. Dan I'm doing good, gimana ya, saya susah, bukan bangga, bukan apa ya. Tapi enak Mbak, hilang satu apa ya? Kayak lepas sekian tahun. Iya, bebannya betul. Iya. Dan ini ya memang layer by layer apa sampai sekarang. Kan mungkin pertama butuh teman, yang kedua orang tua, ini, yang terakhir finansial, ngarepin dia, ngarepinnya nggak tahu. Itu ternyata pamungkasnya juga ya. Luar biasa Mbak, thank you banget loh, ini saya benar-benar lucu banget ya kalau mungkin teman-teman yang lain dapat ini, saya belum dapat. Tapi ini kesadarannya yang luar biasa sih. Kesadaran ini justru yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Ya betul sih. Iya nggak sih? Ya memang betul Mbak, itu memang kesadaran yang betul. Insya Allah ya seperti tadi saya bilang bahwa saya pun attachmentnya yang ke hal-hal yang come on, semuanya hidup pasti mati. Iya. That's the fact ya. Fact. Ya. Orang tua saya sudah 91. Iya. Terserah mereka. I can say that clearly in front of everybody. That's good. Karena nggak
nggak ada yang punya kita, teman-teman ya. Apalagi hidup ini bukan punya kita gitu. Jadi kalau seandainya mau diambil sekarang, ya ambil aja. Yang punya minta, ya udah ambil, gitu kan. Karena bukan punya kita, apa yang punya kita nggak ada. Ya. That's very spiritual, Mbak. Ya nggak sih? Very spiritual, Mbak. Sangat spiritual itu. Jadi kalau udah ngomong spiritual yang apalah apa ya inilah Mbak sebetulnya. Jalannya tuh dengan gimana ya? Luar biasa Mbak. Thank you sekali loh, ini benar-benar kayak bisa buat kesabarannya Mbak juga. Ya mungkin anak ini, aduh, ceritanya banyak yang itu juga. Enggak sih, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya tahu juga Mbak juga nggak kayak gitu. Tapi emang, ya bener loh, bayangin aja. Nggak tahu deh, saya udah pernah cerita apa belum di Instagram Live, saya lupa ya. Tapi waktu kemarin itu, saya sempat medical check up tuh, iya nggak sih? Itu juga karena saya tuh nggak pernah medical check up, teman-teman. Nggak usah dicontoh ya. Tapi kalau saya itu tidak ada keterikatan kalau saya mesti mati sekarang ya udah gitu, yang punya minta ya udah gitu. Jadi saya nggak pernah ada kemelekatan terhadap tubuh lagi gitu. Jadi kalau tubuhnya sakit ya udah nggak apa-apa, dia emang lagi sakit, nggak ada saya yang bereaksi gitu, aduh nggak ada gitu lagi, nggak mengeluh-ngeluh gitu ya. Nah terus kemudian pas medical check up kemarin itu juga karena adik saya bilang udah lo ini aja apa sih namanya medical check up aja. Terus aku bilang ngapain ya gitu, itu ada resistance. Terus akhirnya saya lepasin resistance-nya. Ini gue kasih voucher, dia bilang gitu, adik saya pulang dari London ini saya kasih voucher, oh ya udah saya pakai. Pakainya juga tadinya resistance, ngapain sih, nggak penting banget gitu. Ya udah ternyata pas dicek kolesterol saya itu 200 ya. Itu kan cukup tinggi atau tinggi, nggak tahu deh, saya sih nggak pernah ngerasa. Tapi begitu dikasih tahu sama dokternya tuh saya gitu, nggak ngerasa itu tubuh saya sama sekali. Dokternya ada 2 sampai ngecek ini bener kan namanya, karena saya nggak ada reaksi gitu kan. Saya malah ketawa-tawa gitu. Terus begitu dokternya berusaha menjelaskan tuh saya nggak usah kayak lagi ngomongin yang lain gitu, nggak, saya nggak ngerasa itu punya saya. Udah terus dia bilang, dia jelasin kenapa sebabnya bisa kolesterol tinggi ada 5. Saya bilang saya nggak ada 5-5-nya, saya tidak melakukan 5-5 itu. Berarti genetik. Hah, kolesterol bisa genetik, baru tahu. Gitu kan. Kalau genetik mau lifestyle berubah juga nggak akan bisa Bu gitu. Terus ya udah, saya juga nggak apa-apa gitu. Terus dua dokter nanya, bilang gini, apakah kita harus minum obat selalu sampai seumur hidup? Dia bilang gitu kan. Terus bisa ya bisa enggak gitu. Terus saya bahkan nggak kepikir. Saya sampai nanya sama ipar saya akhirnya, emang kenapa sih dokter ngomong kayak gitu? Enggak Kak, orang kalau saya minum obat terus itu ginjalnya biasanya terganggu. Oh saya nggak ada tuh belief kayak gitu. Ya udah, kurang dari 1 bulan dia bilang kan, nanti sebulan kemudian tes ya gitu kolesterolnya lagi gitu, karena kan harus dikontrol terus. Nah kurang dari sebulan saya udah ngetes karena saya banyak urusan gitu ya, dan punya ada waktu itu aja di hari itu. Tebak kolesterol saya berapa? Mbak Nusi udah tau gak sih ceritanya? Udah ya? Udah tahu. Berarti Mbak Nusi gak bisa tebak. Pasti ingat saya. Iya, kolesterol saya itu pada saat dites itu 71 ya, turunnya tuh dari 200 jadi 71 tuh banyak ya. Banyak. Dokternya sampai bingung, kata dokternya kalau saya sih goal saya 120 130 lah gitu ya, 130 120 lah gitu. Ini pasti pasiennya melakukan sesuatu kalau bisa 71. Saya nggak merubah gaya hidup saya teman-teman, saya cuma berenang tambahannya ya. Saya cuma yaudah saya berenang aja, itu juga 2 minggu sekali dan cuma 30 menit, nggak sampai berenang banget, nggak, biasa aja santai gitu ya. Udah itu yang saya lakukan, dan tentu saja dikasih obat sama dokternya. Tapi saya releasing, dan releasingnya pun nggak serius. Releasingnya hanya kalau kamu punya workshop di Cycle ya, kamu silakan pakai ya. Releasingnya cuma keuntungan kerugian punya badan, itu aja ya. Dan itu juga cuma 4 putaran. Habis itu saya lupa. Habis itu saya nonton saya kan suka nonton Dracin, nonton lagi Dracin. Nonton drakor gitu ya, santai-santai lagi gitu ya, nggak ada apa-apa, santai aja gitu. Makanya kalau pasangan saya tuh sampai ketawa, orang tuh kalau seandainya kamu ketawa-tawa gitu kolesterol 200, nggak berasa gue yang lagi sakit gitu atau lagi yang mengalami gitu kan. Orang lain tuh panik, tau nggak? Udah ya. Terus kemudian dites ginjalnya, fungsi ginjal meningkat. Terus dia bilang gini dokternya, tuh kan fungsi ginjal nih meningkat nih, padahal minum obat gitu. Berarti belief yang tadi itu juga nggak benar. Tapi saya kan emang nggak punya belief itu, gitu ya. Jadi teman-teman, sampai kita sudah ngerasa bahwa itu bukan punya kita, bismillah aja. Kalau saya sih udah lillahi ta'ala aja, terserah gitu ya, nggak apa-apa. Ternyata tubuh memulihkan dirinya sendiri tanpa kita perlu ngapa-ngapain beneran gitu ya.
Jadi ketika kita udah, apapun ya sudah terurai begitu aja. Semuanya jatuh ke tempatnya seperti pasal gitu ya, ya udah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi tugas kita kalau misalnya ada tugas ya, rilis aja. Betul, betul. Itu dan yang teman-teman satu lagi ya, itu narik banyak ya, narik attachment yang banyak gitu. Isu attachment tuh rasanya kalau akunnya gede itu pasti di mana-mana Mbak, di banyak sudut dan laptop gue, mobil gue, apa kerjaan gue. Bye. Bener, bener banget, bener. Sesimpel ini baju aku, ini rambut aku gitu ya. Sesimpel semua yang kita ditempel di kita aja kita udah ini punya aku gitu kan. Kalau ya nggak sih, jadinya nggak bisa ikhlas gitu. Pencarian semacam kayak gini apa ya, whatever the name it ya, kan banyak cara ya gitu. Kita sudah banyak mana-mana Mbak ya. Mungkin saya bukan satu-satunya, tapi emang di sini yang emang buat saya ada hasil Mbak ya. Apa ya bahasanya ya? Pasti Mbak Lia kan juga tahu pernah teknik sana lah, teknik sini lah, teknik apa menenangkan diri. Kita belajar macam-macam ya. Segala macam, sampai segala macam. Ternyata as simple as that, luar biasa sekali untuk Sedona Method. Buat teman-teman yang sempat lihat ini, sangat saya sarankan supaya nggak buang-buang waktu. Saya lama loh nyarinya, bukan 5-6 tahun, puluhan tahun ada, mungkin 2008, 2005 sudah mencari, gitu loh. Gitu. Janganlah pakai yang lain-lain. Buang waktu. Buang waktu. Iya benar-benar. Karena banyak sekali teknik ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sudah bergerak di dunia pengembangan diri, self help ya, dari mulai motivator yang bilang bahwa harus mengontrol pikiran supaya pikirannya positif semua gitu ya. Mungkin mulai dari yang meditasi, mungkin mulai dari belajar energi, belajar cakra ya, belajar aura ya, belajar I love you, Ho'oponopono itu apa ya, itu bukannya salah ya, silakan aja kalau seandainya kamu mau melakukannya ya. Saya sama Mbak Nusi juga dulu melakukan itu kok. Dulu saya kerjanya gitu kok, I love you, I forgive you, apalah, lupa saya juga. Ho'oponopononya benar. Hawaii itu kan? Iya, itu. Terus belum nulis-nulis ya, manifestasi gitu ya, journaling ya. Terus ya apalah, pakai lilin kayak apa segala macam, semua juga udah dicoba. Lilin sih saya nggak mainan ya, lilin kristal gitu saya nggak mainan kayak gitu ya. Tapi saya lebih kayak yang main-main journaling iya, energy work iya gitu ya, breath work iya gitu, semualah. Apalagi ya, semualah saya udah kerjain gitu ya. Mbak Nusi juga sudah gitu. Kita bertahun-tahun sampai ternyata sesimpel hanya menyadari bahwa ini sudah kebebasan, ini sudah kesempurnaan, ini sudah ketidakterbatasan. Dan kita melepas semua yang bukan kita, which is yaitu pikiran, perasaan, ya, konsep, ya. Dan gak ada yang perlu kamu lakukan untuk ini menjadi ini sudah ini. Gak butuh bantuan kita sama sekali, gitu ya. Tapi kan kalau kita manusia, pasti kita pikir ada benar, ada salah, gitu. Pasti ada keterpisahan. Ya, itu yang bikin menderita sih sebenarnya. Ya. Ini saya masih merinding loh, denger Mbak yang ngomong, asli merinding. Merinding dengan we've been through so many things ya, sebetulnya yang lain-lain itu maaf sekali, bukan kenapa karena tuh malah apa ya, menekankan ya, padahal saya apa tuh kan tekanan yang luar biasa Mbak, melelahkannya kayak apa, saya itu yang mau apapun lepas itu beda sekali, konsepnya beda Mbak. Karena bukan mengambil lagi yang nggak mengambil, benar, lepasin, bukan ngumpulin apa lagi. Benar Mbak, itu beda sekali emang ya. Tapi ini yang work sih. Iya. Saya nggak cuma satu, Sugeng kan juga sama. Iya benar, banyak sekali teman-teman yang seperti ini gitu ya, sudah kemana-mana, yang udah nyarinya kemana-mana. Terus ternyata sesimpel ini, karena memang ini simpel ya, truth itu simpel ya. Kalau kata saya selalu lupa nama beliau ya, Alan siapa sih? Pokoknya dialah penulis itu ya. Truth itu simple, yang complicated itu pikiran ya. Jadi kalau kamu mau hidup kamu ribet, ya kamu pakai pikiran kamu. Udah pasti hidup kamu tambah complicated. Mungkin kamu akan ngerasa bahwa kamu cerdas, pinter, karena udah bisa memecahkan masalah, mengurai masalah gitu ya. Sadar masalah, kemudian dicari solusinya gitu ya. Ya nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Tapi itu bikin hidup kamu jadi tambah berantakan sih sebenarnya.
ya mungkin rapi gitu ya, tapi dengan banyak sekali bagasi yang kamu bawa gitu, bebannya berat. Tapi kalau seandainya kamu lepasin, ya lepasin aja ya. Seperti tadi saya cerita urusan kesehatan ya, saya tuh juga jadi mikir kenapa sampai saya bisa dapet itu gitu. Mungkin untuk membagikan ke teman-teman bahwa nggak ada yang nggak mungkin ya, selama kita ngelepasin ya, selama kita udah ikhlasin aja dan tidak ada yang punya kita, semua mungkin dan semuanya memulihkan dirinya sendiri seperti sesuai apa yang terurai, walaupun tampaknya tidak seperti yang kita inginkan ya. Mungkin ada kesulitan ya, mungkin kamu tiba-tiba nggak punya uang ya. Kalau saya sih dulu sepanjang saya releasing ya, saya mah kesandung banget, bangkrut ya, bisnis saya habis semua ya, uang saya nggak punya, bayar karyawan kebingungan ya, nggak tahu lagi deh, hancur gitu ya semuanya, relationship berantakan, kesehatan hancur-hancuran. Tapi apakah saya menyerah, rilisnya nggak berhasil? Enggak, berarti sampah saya banyak, baru sadar. Sampah saya banyak, lepasin aja gitu ya. Kalau dulu kan pengertiannya baru sampai di situ gitu ya, nggak apa-apa, tapi itu pengertian yang membantu sih untuk membuang semua yang nggak perlu dipegangin lagi gitu. Dan Harus sabar ya. Ya sabar aja sih, bukan sabar sih ya, maksudnya bukan ya sabar ya, gimana ya, tekun aja sih. bener, tekun aja, bukan sabar ya, benar, jalanin aja gitu, dan jangan nunggu hasil Mbak, jangan nunggu hasil ya, jangan nunggu hasil, exactly. jangan nunggu hasil. Kalau seandainya kita udah releasing ya, kalau saya sih dulu pada saat saya hancur-hancuran gitu, saya releasing bukan karena saya pengen uang saya lebih banyak, saya releasing bukan karena saya ingin nikah atau punya balik lagi, ya itu mungkin ya pengen balik lagi sama mantan saya gitu yang dulu gitu ya, atau mungkin saya enggak, saya cuman pengen ya udah beres aja, ikhlasin aja. Saya pengennya pada saat itu, doa saya cuma satu soalnya waktu dulu, ya Allah tolong berikan saya kebijaksanaan. Enggak, saya nggak minta yang lain, saya cuma butuh wisdom, udah, grant me wisdom, itu aja yang dulu saya minta, udah nggak minta apa-apa lagi. Jadi ketika saya releasing, ya udah saya cuma minta itu, udah lepasin aja, lepasin aja, nggak ada yang dipegangin. Walaupun akhirnya saya mungkin nggak punya uang selamanya, nggak apa-apa, karena saya tahu nggak mungkin lah, nggak mungkin Tuhan kasih kita seperti itu gitu pada saat itu. Gitu. Ya udah ikhlasin memang aja. Sih, keinginan untuk freedomnya itu yang keinginan untuk freedom, exactly. Itu freedom itu yang beyond everything. Yang lain tuh mau udahlah, mau 100 juta, 200 juta, 1 miliar juga. Toh ngeliat orang-orang yang harus, gak ada yang salah dengan punya miliaran segala macam. Kenapa mereka kayaknya masih nyari terus ya? Kasihan amat gitu kayaknya. Gak bisa. Ya, bukan berarti freedomnya lelah. Betul. Gitu ya. Kita cukup banget, lebih dari cukup gitu ya. Tapi kita bukan itu yang kita cari gitu ya. Relationship, kalau saya sih benar-benar relationshipnya sangat harmonis ya, nggak ada drama sama sekali ya. Pokoknya nggak bisa diomongin ya. Bingung intinya. Kesehatan juga kamu udah dengar sendiri ya yang tadi gitu kan. Bingung lah gitu ya. Tapi bukan itu yang dicari sih sebenarnya, hanya ini gitu. Yang sudah tidak terbatas ini bukan punya kita gitu ya. Luar biasa banget. Terima kasih banyak loh Mbak, beyond words. Terima kasih banget Mbak Nusi sudah berbagi bersama teman-teman. Sabar ya, saya kalau Nusi kapan nikah? Lucu juga ya, on my age people still asking me gitu, Nusi kapan nikah? Sabar ya, saya bilang gitu. Saya bilang ke orang-orang, sabar napa? Terima kasih banyak lah Mbak intinya. Buat teman-teman yang setengah hati atau segala macam, coba aja dengar yang gratis banyak banget. Hampir tiap hari Coach Lia juga posting materi ya, luar biasa banget. Itu benar-benar tiap hari ditampar-tampar. Kita senang sekali cari masalah, senang sekali mencari pasang kuda-kuda dulu. Kalau plan A, plan B, plan C ada bullshit banget ya itu semua. Terima kasih banget Mbak Lia, sangat meringankan. Terima kasih Mbak Nusi. Ya, freedom ya Mbak ya. Iya. Perasaan itu yang nggak bisa dibeli. Kalau kata Ramana Maharshi kan gitu ya, kita tuh misalnya kita jatuh nih ke dalam semak-semak berduri gitu ya. Nah, kita ambil satu durinya itu untuk nyongkel-nyongkelin duri yang lain kan gitu ya. Nah, duri yang kita ambil itu adalah duri untuk wanting freedom ya. Pengen kebebasan lebih besar daripada kita pengen mengontrol hidup, memanipulasi hidup, ingin dapat approval, ingin dapat keselamatan ya, ingin oneness, ingin separation gitu ya. Kita congkel-congkelin pakai wanting freedom more than wanting anything. Nanti kalau seandainya kita udah sadar, ya durinya kita lepas juga, kita buang juga gitu ya. Jadi karena kita sadar ini sudah kebebasan, gitu ya teman-teman. Betul.
semoga menjadi manfaat teman-teman juga. Saya masih terus belajar. Terima kasih Mbak Nisi, luar biasa sekali ya atas sharingnya ya. Silakan teman-teman kalau seandainya mau bergabung bersama kita ya, silakan ketuk link di bio atau tulis komen di kolom komentar ya untuk ikutan workshop atau booking private coaching. Workshop kita yang paling dekat itu adalah workshop Beyond Story ya, tentang cerita ya. Karena kan kita ngerasa bahwa ya itu, kita siapapun nama kita dipanggil ya, punya cerita tentang relationship, punya cerita tentang finansial, punya cerita tentang spiritualitas ya. Oh, saya udah nyari kemana-mana gitu, itu bagian dari cerita seorang aku gitu kan. Kita punya cerita tentang tubuh, kita punya cerita, banyak sekali cerita yang membuat kita tidak menyadari bahwa ini sudah melampaui cerita gitu ya. Jadi kalau kamu mau ikutan, kamu silahkan gabung bareng kita ya, karena ini akan menjadi workshop yang sangat powerful ya, seperti semua workshop kita yang lain ya Mbak Nusi. Betul banget. Betul. Resisten itu juga dahsyat kan. Semuanya lah, nggak bisa disebut. Iya, buat kamu yang belum pernah ikut workshop resistance ya, saya dan Mbak Nusi ya, kita mengundang kamu untuk ikutan ya, karena hidup kita itu yaitu cerita-cerita tadi dilindungi oleh resistance. Jadi resistance itu adalah firewall-nya ya, yang melindungi semua cerita-cerita sehingga kita tetap terlimitasi ya, tetap banyak sekali loh Mbak. Iya, yang terbatas ini banyak banget pasti. Nah, yang sederhana aja deh, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu ya. So apa pentingnya sih, saya nggak suka tuh kayak gituan terus, sesederhana itu loh. Benar. Iya nggak sih, boro-boro lah ngomong ini itu yang resisten. Udah deh, saya nggak suka kok mereknya iPad, saya sukanya ini. Apa sih pentingnya? Iya, bener, apa pentingnya gitu. Kita berantem cuman gara-gara kita, kalau zaman dulu ya saya pernah sama mantan saya berantemin cuman gara-gara saya Apple person gitu ya. Kalau dia Android person, berantem. Buat apa coba? Nggak penting banget. Enak. Saya harus baju warna ini, saya harus pakai ini. Sayang ya kalau di limit-limit. Dan itu padahal itu yang paling receh itu. Bener nggak? Iya, bener banget. Harus ikut lah. Iya, jadi kalau kamu mau hidup lebih bebas ya, silakan ikut workshop resistance. Itu powerful banget. Kalau misalnya kamu udah pernah ikut membership YouTube, di situ kan ada tuh satu video tentang melepaskan resistensi dan penolakan ya. Itu aja udah powerful. Kamu bisa bayangin nggak 14 hari dibongkar itu semua resistance. Betul. Nggak nyangka itu ya namanya. Bahkan di situ kan kita terbuka pada kemudahan. What? Bener loh Mbak. Iya. Dibuka, ini kan udah ngalir. Kenapa juga kita yang bikin susah-susah di antaranya? Itu kesadaran gila itu. Iya benar. Udah, kenapa juga nggak buka aja sama kemudahan? Orang udah, semuanya udah apa adanya. Iya, benar banget. Sampai kadang-kadang kita tuh emang nyarinya seperti tadi Mbak Nusi bilang ya, kita tuh nyari-nyari masalah memang ya, tidak menyadari keberlimpahan yang saat ini sudah ada gitu. Dan kalau dikasih keberlimpahan bingung, kok bisa ya? Emang gue kebaikan apa yang aku sudah perbuat sehingga aku bisa mendapatkan itu gitu, malah bingung. Betul. Silly. Iya. Ya. So, silakan ya teman-teman ya. Terima kasih sekali Mbak Nusi sudah berbagi bersama kita ya. Ada yang mau ditambah Mbak sebelum kita sementara sampai kita ketemu di workshop akhir tahun. Yes, Beyond Story. Di workshop Beyond Conflict. Beyond Story. Beyond Conflict, Beyond Story. Beyond Story kan? Iya. Karena Beyond Conflict juga adalah workshop yang sangat powerful. Betul. Ya teman-teman, so silakan kamu ketuk link di bio ya, atau kamu komen di kolom komentar mau ikut workshop apapun aja. Seperti kata Mbak Nusi, saya itu orangnya over giving ya, ngasihnya lebih daripada yang kamu harapkan ya. Jangan percaya kata kita, silakan buktikan sendiri dengan ikutan ya. Oke. So thank you Mbak Nusi, I love you. Terima kasih. Bye, I love you. Bye bye, thank you. Bye bye semuanya. Thank you, bye bye. Bye.